Baik lagi sama gua Jaini di Stillback Podcast. Podcast yang ngajak lu bukan cuma mikir soal karir tapi juga soal diri lu sendiri yang kadang lu lupa saking sibuknya kerja. Gua Jaini karyawan swasta. Kayak lo yang lagi dengerin sekarang. Staf kantoran, operator pabrik, atau siapapun yang lagi berjuang buat nggak tumbang di tengah tekanan hidup. Dan Bang, sebelum kita mulai, gue cuma mau bilang makasih buat lu yang sudah stay bareng Stillback Podcast sampai episode ini. Kalau lu baru gabung ya, ya udah santai aja. Anggap aja kita lagi nongkrong di warung kopi, ngobrol santai tapi yang dalam gitu. Jadi pasang headset lu, tarik napas. Karena kali ini gue pengen ajak lu ngobrol soal sindrom aku capek tapi harus kuat. Pernah ngerasain? Gue yakin lu pernah. Bang, lu pernah gak sih? Tubuh udah capek, mata berat, pinggang pegel, tapi lu bilang ke diri lu sendiri, gua harus kuat, gua harus jalan terus. Karena apa? Karena lu kepala keluarga, karena kerjaan numpuk, karena target belum kelar, karena gengsi gak mau kelihatan lemah. Ini, ini yang sekarang orang sebut sebagai toxic toughness, alias lu maksa diri buat terus kuat padahal udah babak belur gitu. Dan ini nggak cuma lu yang ngalamin, banyak pekerja di Indonesia yang tumbang gara-gara mentalitas kayak gini. Ada riset dari International Labor Organization yang bilang 80% pekerja Asia ngaku mereka ngerasa harus terus kuat walaupun stres, dan efeknya burnout, badan drop, mental anjlok, hubungan keluarga jadi senggol bacok. Tapi kita nggak ngomongin ini buat nyalahin siapa-siapa. Gue ajak lu bahas biar kita pelan-pelan sadar. Capek itu manusiawi. Yang salah itu kalau lu anggap capek itu dosa. Kenapa? Kenapa? Karena para pekerja gampang banget kejebak. Gue rangkum. Ada beberapa alasan. Pertama, budaya kerja keras tanpa rem. Di kantor, lembur itu kayak mendali gitu ya. Di pabrik, sakit itu kayak dianggap lemah. Padahal yang kuat itu bukan yang nggak pernah berhenti. Yang kuat itu yang tahu kapan berhenti biar bisa lanjut lagi. Kedua, tekanan ekonomi. Gaji ngepas, harga naik, cicilan nunggu tanggal 10. Akhirnya lu maksa diri terus kerja walaupun tubuh udah minta berhenti. Ketiga, takut dianggap gagal. Apalagi kalau lu seorang ayah, seorang suami, atau anak sulung gitu. Kata-kata gua harus kuat. Itu kayak tameng. Padahal dalamnya retak, hancur. Terus gimana bang? Masa kita harus nyerah? Enggak. Gua enggak ngajarin lu buat nyerah. Gua ngajak lu buat balik lagi ke konsep keseimbangan. Lu boleh capek, tapi izinin diri lu istirahat. Lu boleh nangis. Itu bukan dosa buat laki-laki. Lu boleh minta tolong ke istri, ke keluarga, ke temen, atau lebih utama ke Allah gitu subhanahu wa ta'ala. Karena lu bukan robot, lu manusia. Dan manusia itu bisa kuat justru karena dia tahu kapan istirahat, kapan lanjut lagi. Gua kasih contoh, temen gua, Bang Lutfi. Dulu maksa kerja 16 jam sehari. Akhirnya dia drop off name dan lu tahu, pas dia balik lagi dari rumah sakit, dia bikin jadwal kerja dengan jadwal yang lebih sehat. Dan performanya naik, rumah tangga adem dan ibadahnya jalan aja. Kadang kita harus berhenti sebentar biar bisa lari lebih jauh. Waktu kita potong, ego harus kuat. Dan bang, ini momentumnya pas. Sebentar lagi Idul Adha. Kalau selama ini lu kurban kambing, sapi, mungkin tahun ini lu juga harus kurban ego lu yang selalu bilang gue harus kuat.
kurban rasa gengsi buat minta tolong, kurban mentalitas kerja sampai tumbang, kurbanin overthinking yang bikin lu nggak bisa tidur sebelumnya. Karena Idul Adha ajarin kita yang besar itu bukan yang selalu jalan terus, tapi yang rela memotong hal-hal yang bikin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga dan dari dirinya sendiri bahkan. Jadi besok pas takbir sambil lu denger suara kurban lu disembelih, coba tanya ke diri lu, apa yang harus gue potong juga dari diri gue biar gue bisa baik lagi jadi manusia yang utuh. Jadi bang, kalau lu ngerasa lelah itu wajar. Kalau lu ngerasa capek tapi harus kuat, gue paham. Tapi ingat, lu bukan kuat, tapi jangan sampai lupa buat istirahat. Karena still back selalu percaya, balik lagi itu selalu lebih baik daripada lu stuck babak belur gak kemana-mana. Kalau lu relate sama episode ini, jangan lupa follow Stillback Podcast dan Instagram gue di ZNIJMP. Dan bang, share ini ke temen lu yang mungkin juga lagi maksa diri harus kuat gitu. Biar dia inget istirahat itu hak tubuh lu, bukan dosa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Masih di Stillback Podcast, podcast buat lo yang pengen baik lagi biar nggak stuck.